Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Perkenalkan dari sini. Halo, nama saya Hafiz Muhammad Kaisar. Saya dari 10 TP1, absen 12. Nah, saya Salman Fidi Putra Pratama, absen 30 dari 10 TP1. Saya Alfonsus Satria Inggil atau Egi dari 10 TP1, absen 1. Nah, di sini kita tidak akan menjelajahi tempat biasa. Kita berada di situs warisan dunia UNESCO, sebuah laboratorium alam evolusi manusia, Museum Manusia Purba Sangiran. Sebagai generasi muda, kita wajib tahu dari mana sih kita berasal. Nah, tempat ini menyimpan semua jawabannya, tertulis dalam fosil dan batu. Yuk, tanpa lama, mari kita mulai petualangan kita. Let's go. Nah, teman-teman, sebelum kita berkeliling lebih lanjut tentang Museum Sangiran, alangkah baiknya kita mengenal sejarah tentang Museum Sangiran. Sangiran di Lembah Bengawan Solo adalah salah satu situs manusia purba terpenting di dunia. Penelitian dipelopori oleh G.H.R. van Koenigswald yang merupakan peneliti asal Belanda. Penelitian pertamanya dilakukan pada tahun 1930-an yang menemukan fosil penting Homo erectus atau manusia tegak. Temuan ini membuktikan evolusi manusia di Asia. Untuk melestarikan dan memamerkan ratusan ribu fosil manusia, hewan purba dan artefak yang ditemukan, Museum Sangiran didirikan pertama kalinya pada tahun 1977. Situs ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1996 dan berfungsi sebagai arsip alamiah yang tak ternilai tentang kehidupan prasejarah. Nah, di sini yang pertama itu di klaster Ngubeng ada di sini replika kapak pembelah yang terbuat dari resin. Nah, yang kedua itu ada replika kapak penetak yang terbuat sama dari resin juga. Nah, di sini ada bola batu asli ya teman-teman. Di sini penelitian awal menunjukkan bahwa manusia purba Sangiran menggunakan batu andesit untuk membuat alat sederhana seperti bola dan chopper. Sebuah batu kuarsa besar yang langka ditemukan dan diduga berfungsi sebagai batu palu. Belum ditemukan sumber bahan baku sekitar Sangiran, kemudian berasal dari pegunungan selatan Jawa, menunjukkan adanya aktivitas transportasi bahan oleh manusia prasejarah. Nah, ini di periode 0,8 juta tahun yang lalu. Bisa. Serpi asli, original fact. Nomor dari batu. Jadi dengan fact pertama kali dicetuskan oleh G.H.R. van Koenigswald saat dia survei di wilayah Ngubeng yang sekarang menjadi Bukit Trinabinasi periode 0,8 juta tahun yang lalu. Ini ada replika serpihan gading stego besar. Serpihan gading stego besar adalah gading stegon yang dipecahkan oleh Homo erectus, kemudian dijadikan sebagai alat serpi besar. Periodenya 0,8 juta tahun yang lalu.
Nah, teman-teman, ini ada replika Arjuna 9, yaitu merupakan rang bawah dengan gigi yang sangat besar dari Meganthropus. Lalu di sini juga ada replika 21. Tidak ada saya contohnya ada di sini, ada di Indus, maupun hingga yang di Jawa Barat, khususnya di bagian Lalu yang di sini ada replika Arjuna 13 yang merupakan tengkorak kecil yang ditemukan di bawah di lapisan pucangan. yang tempat tinggal dan semuanya ini saya balik itu memiliki rumah belum memiliki rumah tapi hidupnya di Nah, lalu di samping saya ada replika gigi dari ngebung 2. Ini merupakan dua gigi dari Homo erectus yang ditemukan selama penggalian situs ngebung 2. Eyes in the sky, gazing far into the night. sambungan dan juga di Nah, ini yang kelima atau yang terakhir ada replika Krishna 11 yang merupakan tulang paha yang sangat kekar ditemukan di lanau yang menutup Grensbank di Ngebung. Periodenya 0,9 juta tahun yang lalu. Nah, teman-teman, jadi di belakang saya ada replika Axis litekeri ngebungensis. Ini merupakan fosil rusa purba dari situs Ngebung. Periodenya 0,8 juta tahun yang lalu. tadi geser ke sini. Oke, kita akan masuk ke ruang itu. Let's go. Di ruang 2 ini terdapat beberapa foto para perintis di Museum Sangiran. Nah, teman-teman, jadi di belakang ini ada balung buta. Jadi para penduduk masa lalu itu meyakini bahwa tulang raksasa tidak lain adalah tulang hewan atau fosil hewan, dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit panas atau demam ataupun karena gigitan hewan berbisa. Nah, jadi ini balung buta itu ditumbuk lalu diberikan kepada orang yang sakit. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Nah, teman-teman, ini di belakang saya ada rekonstruksi dari Stegodon yang merupakan gajah purba. Ini masih ditemukan beberapa bagian saja dan belum lengkap. Enjing, sekang enjing Pak. Derek tepang kula habis Muhammad Kaisar. Kula badhe mundhut priksa napa budayaan manungsa purba wekdal menika. Nah,
bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Kalau menurut saya untuk budaya manusia purba itu sudah bisa membuat alat batu. Buktinya sudah ditemukan alat sepe dan sebagainya di triangulasi dekat Museum Batu Sangiran gitu. Menapa dataran khas saking Sangiran? Untuk makanan khas, Ya. kalau khas Sangiran ya apa ya? Yang tradisional atau yang gimana? Bebas. Bebas. Kalau tradisional ya ada getuk, Tuh. terus apa ya banyak mas tiwul, ketan, jenang, lagi ya. Kalau untuk minuman kesehatan ya jamu kayak gitu. Macam itu kurang lebihnya mas. Nggih. Pun matur nuwun. Iya. Nah, dari kunjungan ini kita belajar bahwa manusia purba tidak hanya bertahan hidup, tapi juga berinovasi. Mereka berpikir, menciptakan, dan beradaptasi, nilai yang masih relevan sampai sekarang. Tak terasa ya kita sudah di penghujung video. Perjalanan kita menelusuri jejak Homo erectus, kebudayaan manusia purba dan alat bantunya di Sangiran benar-benar membuka mata. Untuk kalian yang ingin merasakan getaran sarah, ingin lihat bukti evolusi manusia Indonesia, kami sangat merekomendasikan kunjungi Museum Sangiran Manusia Purba.